Jagat dunia maya baru-baru ini dihebohkan dengan keberadaan seorang musafir yang dijuluki Joko Kendil. Namanya viral di Twitter dan TikTok lantaran aksi tak biasa dari laki-laki berpakaian serba hitam ini. Dikabarkan bahwa dirinya sudah berkelana sejak tahun 2001 dengan berjalan kaki. Namun menurut penuturannya, ia sebenarnya sedang menaiki macan putih loh. Seperti apa keseruannya? Yuk, simak berikut ini. Dengan langkah kakinya yang cepat, sosok Joko Kendil berjalan tanpa alas kaki di atas jalan yang beraspal. Tak peduli mau itu triknya di siang hari atau gelapnya malam. Memiliki ciri khas pakaian serba hitam, celana cingkrang, topi caping, dan tasbih yang dikalungkan di lehernya. Seperti itulah pemandangan yang akan kamu saksikan ketika bertemu dengan sosok musafir viral si Joko Kendil. Gaya berbusana bak seorang ninja tentu saja berhasil mencuri perhatian orang-orang. Para warga yang tak sengaja berjumpa dengannya di jalan pun menyempatkan diri untuk merekam perjalanan sang musafir itu. Alhasil, video-videonya banyak beredar di media sosial dan sosoknya menjadi viral. Menurut berbagai sumber yang Mimin dapatkan nih, sosok Joko Kendil sendiri ternyata memiliki nama asli, yaitu Kusnan, dan dikabarkan berasal dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pria berusia 41 tahun ini mendapatkan julukan Joko Kendil dari sang guru yang ia percaya, yaitu Syekh Hadi Demak Guntur. Nama tersebut diambil dari nama seorang murid Sunan Kalijaga. Joko Kendil mengatakan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Tapi dia masih punya 2 kakak perempuan. Namun baru-baru ini muncul seorang kakek yang mengaku bahwa dirinya adalah sosok ayah dari Joko Kendil. Menurut kamu, siapa yang berkata jujur di sini? Dalam sebuah wawancara Joko Kendil di akun YouTube Sinau Urip, Joko Kendil mengungkapkan alasan ia hidup mengembara dan juga tujuan hidupnya di masa depan. Joko Kendil mengaku berasal dari Lor Kadilangu. Dia pun mengatakan sudah pergi mengembara sejak usia 19 tahun. Pengembaraan itu ia lakukan atas permintaan gurunya, Syekh Hadi Demak Guntur. Dalam pengembaraannya, ia mengaku hendak menuju ke Gunung Muria. Setelah dari sana, ia melanjutkan perjalanannya keliling dunia. Perjalanan Joko Kendil sebagai musafir sepertinya masih panjang, atau sekitar 3 tahun lagi. Sebab ia diminta gurunya untuk kembali pulang ke rumah nanti pada tahun 2025. Dan sepulangnya dari perjalanan panjang, Joko Kendil kabarnya ingin menikah karena selama ini belum memiliki pasangan hidup. Dalam kesempatan wawancara tersebut, Joko Kendil pun juga mengatakan bahwa saat melakukan perjalanan sebenarnya dirinya bukan sedang berjalan kaki seperti yang dilihat orang-orang, melainkan sedang mengendarai macan putih. Maka dari itu, cara berjalannya terlihat sangat cepat. Konon, sosok macan putih mendampingi perjalanan Joko Kendil selama ini. Ia mendapatkan macan putih itu karena berpuasa selama 3 hari berturut-turut sejak hari Rabu Wage, Kamis Pon, dan Jumat Kliwon. Walaupun lelah menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki, Joko Kendil tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Saat tiba waktu sholat, ia akan terus berusaha menyempatkan diri untuk mampir ke masjid terdekat. Tak hanya sholat, di masjid itulah ia biasa mandi dan mencuci bajunya. Kemudian barulah ia melanjutkan perjalanan lagi. Sebagai seorang musafir, Joko Kendil sama sekali tidak membawa uang sepeser pun. Untuk biaya hidup di pengembaraannya seperti makan dan minum, Joko Kendil mendapatkannya dari orang-orang yang berbaik hati kepadanya. Bahkan selain makanan dan minuman, ia juga pernah mendapatkan uang. Namun, bukannya ia pakai untuk membeli keperluan selama dalam perjalanan, Joko Kendil malah memberikan uang itu kepada orang lain yang menurutnya mengalami kesusahan. Sebagai penutup, Joko Kendil pun berpesan bahwa hidup itu harus rajin ibadah, karena hidup di dunia itu tidak lama.
Dia pun berharap tidak ada kejadian buruk pada tahun 2030 nanti. Sebab dirinya berfirasat akan ada kejadian dahsyat yang menimbulkan banyak kematian seperti halnya kasus COVID-19. Terlepas dari firasat yang dimiliki si Joko Kendil, kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan harus senantiasa untuk lebih mendekatkan diri kepadanya.